Beberapa mol juga mengandung hormon tumbuh seperti giberalin, sitokinin, dan auksin yang berfungsi sebagai zat perangsang tumbuh tanaman. Berikut manfaat lain dari mol. Video kali ini saya akan coba membuat mol atau mikroorganisme lokal. Bahan yang saya gunakan dari nasi yang sudah basi. Nasi yang sudah berjamur guys. Meski tidak sehebat buatan pabrik mol ini sangat berguna dan tentunya lebih hemat karena memakai bahan yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan yang saya gunakan diantaranya nasi yang sudah basi, gula merah, Yakult, dan terakhir ACB atau air cucian beras atau bisa disebut juga air leri. Untuk takaran sesukanya guys. Namanya juga ngaorganik. Resep ini saya dapat dari grup. Ilmu yang saya dapat sedikit-sedikit coba saya praktekkan agar tanaman dan proses pembuatan pupuk organik lebih mudah dan tentunya lebih hemat. Mol ini bisa dibuat dari berbagai bahan, bisa dari buah-buahan, akar, dari bonggol pisang, dan dari nasi yang sudah basi. Mol ini pembuatannya sangat mudah dan juga bahannya ada di sekitar kita. Meski dengan bahan sederhana tapi mol ini sangat berguna dan bermanfaat. Jika ingin membuat mol yang bagus bisa gunakan M4 dan molas atau tetes tebu. Kalian bisa membelinya di online atau toko pertanian terdekat. Gula merahnya saya larutkan dengan air panas supaya cepat hancur. Gula merah juga membantu mikroorganisme berkembang pesat dalam proses fermentasi. Semakin banyak mikroorganisme akan bagus untuk proses pembuatan mol, terutama saat pembuatan pupuk organik. Mikroorganisme juga bermanfaat bagi tanaman, banyak beredar pupuk organik yang dijual di pasaran. Bila tidak mau repot-repot, kalian bisa membelinya di toko online atau offline. Namun bila ada nasi sisa di rumah, kalian bisa memanfaatkannya dengan cara dibuat mol. Bila nasi sisa ingin cepat basi, kalian bisa menyimpannya di dalam kardus dan disimpan di tempat gelap agar jamur-jamurnya cepat berkembang. Sementara menunggu air gulanya dingin, saya hancurkan nasi yang sudah basinya, siram dengan air cucian beras yang sudah disiapkan. Aduk-aduk sampai nasinya hancur, karena blendernya dipinjam jadi saya gunakan tangan saja. Info tentang mol. Mol adalah kumpulan mikroorganisme yang biasa diternakan, di mana dalam konsep zero waste, mikroorganisme ini dapat digunakan sebagai starter dalam pembuatan kompos organik. Sederhananya, mol itu semacam bakteri buatan sendiri atau lokal untuk menyuburkan tanah atau untuk menguraikan sampah organik menjadi kompos yang berguna seperti nutrisi atau vitamin bagi tanah agar tetap subur. Larutan mol adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia setempat baik dari tumbuhan maupun hewan. Larutan mol mengandung unsur hara mikro dan makro, dan juga mengandung bakteri yang berguna untuk pupuk organik cair atau disebut POC, dekomposer atau biang kompos untuk pembuatan kompos, dan sebagai pestisida organik untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Beberapa mol juga mengandung hormon tumbuh seperti giberalin, sitokinin, dan auksin yang berfungsi sebagai zat perangsang tumbuh tanaman. Berikut manfaat lain dari mol, antara lain memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilan produksi, menambah unsur hara tanah dengan cara disiramkan ke tanah, tanaman, atau disemprotkan ke daun, mempercepat pembuatan kompos sampah organik atau kotoran hewan. Pembuatan larutan mol ini sangat sederhana sekali, yakni hanya melalui proses fermentasi yang ditambahkan dengan larutan gula dan saya tambahkan Yakult. Sebelumnya, syarat yang harus dipenuhi ketika membuat mol adalah harus tersedia 3 jenis komponen, yaitu karbohidrat, seperti air cucian beras ACB atau disebut juga air leri, nasi basi, singkong, kentang, gandum, glukosa, seperti molas, gula merah yang diencerkan dengan air, cairan gula pasir, gula batu yang dicairkan, air kelapa, sumber bakteri seperti kaung sawah yang ditumbuk, buah-buahan yang busuk, bonggol pisang, dan lain-lain. Pembuatan mol bisa dari bahan sampah dapur seperti sisa sayuran dan buah-buahan, atau dari kaung sawah yang ditumbuk. Paling penting tinggal memilih bahan apa yang paling mudah didapat di sekitar kita. Lantas bagaimana penggunaan mol untuk tanaman? Anda bisa menggunakan cairan mol dari nasi basi sebagai pupuk tanaman
dengan cara disiram atau disemprotkan ke tanaman. Untuk penggunaan dengan cara disiram ke tanaman, cairan mol biasanya diencerkan dengan dosis antara 5 hingga 10 kali atau 1 liter cairan mol. 5-10 liter air. Sementara untuk disemprotkan ke tanaman, encerkan cairan mol paling tidak 20 kali atau 1 liter cairan mol berbanding 20 liter air. Dengan interval seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali. Itulah sepintas tentang mol. Mol yang saya buat rencananya akan saya jadikan dekomposer untuk membantu membuat pupuk organik cair atau disingkat VOC. Mol ini aromanya seperti teh, tidak berbau menyengat. Mol juga ada yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Tentunya bahan pembuatan molnya berbeda dengan untuk tanaman, dan bahannya pun harus higienis atau hanya bakteri baik dikembangkan agar bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jangan lupa untuk membuang gasnya setiap hari agar tidak meledak, karena proses dari fermentasi akan menimbulkan gas, atau gunakan tutup kantong plastik yang akan menampung gas, atau bisa juga pakai selang untuk membuang gasnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.